Halo semuanya teman-teman. Hai, halo, halo, halo. Apa kabarnya kalian semua? Salam dari Sragen, salam dari Surabaya. Oke. Ya boleh diajakin teman-temannya. Seperti yang sudah kita share kemarin, bahwa hari ini kita akan mengajak salah satu teman kita, mahasiswa ITS, jurusan Teknik Lingkungan, untuk membahas tentang apa aja sih yang dibahas tentang teknik lingkungan. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang jurusan teknik lingkungan. Nanti jam 7 narasumbernya adalah salah satu mahasiswa ITS Surabaya. Jadi silakan teman-temannya yang masih bingung pengen masuk jurusan apa, atau ada juga teman-teman yang emang tertarik di jurusan teknik lingkungan, boleh dihubungi dulu karena nanti jam 7 kita akan mulai live dan langsung bahas tentang jurusan teknik lingkungan. Ya. Kalian juga boleh nitip pertanyaan. Jadi yang mungkin kemarin belum lihat post Instagram dari Zeniora, boleh nitip pertanyaan dari kolom sini. Nanti saya akan coba tanyakan dengan salah satu narasumber kita hari ini. Kalian gimana di rumah, belajar terus ya? Oke teman-teman, kalau pembahasan soal, kemudian pembahasan mengenai UTBK seperti itu mungkin nanti akan diumumkan menyusul ya kalau memang Zeniora membuat programnya. Tapi kalau untuk program live seperti sekarang ini, sepertinya hampir setiap minggu kita lakukan, ini lebih mengarah kepada bedah jurusan. Jadi teman-teman yang mungkin masih bingung atau butuh pengetahuan lebih banyak tentang jurusan yang kebetulan lagi kalian pengenin, cocok banget buat nonton live-live dari Instagram zeniora.education gitu. Nah, kebetulan banget hari ini kita ini akan bahas tentang jurusan teknik lingkungan. Dulu kalau pengalaman aku ya, aku sempet waktu SMA itu pengen banget masuk jurusan teknik lingkungan. Tapi dulu aku ngerasain banget susah banget cari info tentang jurusan teknik lingkungan. Nggak tahu kenapa susah gitu dicari. Jadi kebetulan banget nih hari ini kita bisa langsung tanya-tanya sama mahasiswa jurusan teknik lingkungan ITS. Teknik kimia dong, teknik mesin. Wah, oke, jurusan-jurusan yang lain nanti menyusul. Jadi kita langsung lihat aja di Zeniora, Instagram zeniora.education. Kan hari ini narasumber kita cantik banget teman-teman ya. Ini mahasiswa cantik ITS, namanya adalah Kak Vivi. Nih, aku coba untuk ajak join live-nya. Udah masuk ya? Halo Vivi. Halo Kak. Hai, Bentar gimana ya. kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Gimana nih kabar Ini teman-teman Vivi. yang lain? Oh ya, tuh ditanyain kabar-kabar teman-teman semuanya gimana nih yang di rumah? Pokoknya Kayaknya semoga lagi selalu sehat mulai selalu panas gitu ya. nih, Vivi. Aku panggilnya Bener ya Kak Vivi ya. aja ya, boleh? Gimana Kak? Aku panggil Vivi aja biar akrab ya. Iya boleh banget Kak. Kamu Iya boleh panggil panggil Vivi aku aja. Mirza. Oke Oke. deh. Kita mulai jam 7 ya. Bentar lagi ya. Iya, boleh kita langsung mulai sekarang aja ya, Vivi. Soalnya kan kalau join live gini waktunya cuma 1 jam. Oh 1 jam ya. Oke. Ya, dan banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang udah Mirza tampung sekarang di sini. Dan Mm-mm. seneng banget ya, Vivi. Karena aku ngerasain dulu itu SMA aku Mm-mm. sempet pengen masuk teknik lingkungan. Oh gitu. Tapi Terus kenapa Kak nggak jadi? cari info tentang jurusan teknik lingkungan itu dulu susah loh menurut aku. Dan sekarang teman-teman Zeniora senang nih seharusnya karena bisa ngobrol langsung dengan kamu, mahasiswa ITS jurusan teknik lingkungan. Oke boleh Oke, Kak. mm-mm.
Vivi, ngomong-ngomong dulu kamu masuk jurusan teknik lingkungan ITS itu pakai jalur apa? Alhamdulillah kemarin masuknya lewat SNM, jadi lewat undangan gitu, jadi nggak perlu ribet-ribet Oke. cari tes dulu gitu. Oh, jadi Vivi ini dulu masuk ITS dengan jalur SNMPTN ya, jalur rapot gitu ya. PMDK Nah, ya dulu ya namanya ya. enggak sih, kalau di zamanku dulu sudah SNMPTN. Udah SNM Nah, ya kayak, oh iya. udah SNMPTN. Nah, biasanya kalau yang masuk di jurusan jalur SNMPTN ini anak-anak yang emang pinternya konsisten dari kelas 1 SMA. Enggak sih, Kalau kamu sendiri gimana? jujur Ada ini trik saya khusus kayaknya nggak bukan supaya orang yang bisa pinter lolos ya. SNMPTN? Jadi gini sih Kak, kita cerita aja ya, sharing-sharing biasa aja ya, Iya, santai iya, aja. iya dong. Oke, jadi jujur saya tuh bukan orang yang pinter, terus bukan orang yang, wih nilainya bagus-bagus terus gitu, juga enggak. Kayaknya orang yang beruntung aja gitu ya. Jadi kemarin ini diceritain dari milih jurusannya dulu atau kenapa bisa masuk SNMPTN nih Kak, enaknya? Bebas deh, terserah kamu. Boleh dari Oke, milih bebas jurusannya ya. dulu juga boleh. Mm-mm. Ya boleh, oke deh. Jadi ceritanya ini nggak singkat sih ya, tapi dipersingkat aja. Dulu waktu zaman SMA itu Mhm. bingung banget nih waktu temen-temen yang lain aja udah pada punya cita-cita pengen jadi A, B, C, D gitu. Tapi kalau dari Vivi sendiri sih kayak belum punya cita-cita yang mantep gitu. Orang udah ada gambaran nih pengen ke teknik atau nggak pengen ke dokter atau kemana-mana. Mhm. Nah ini Iya. Vivi semester pertama kelas 3 itu aja tuh masih bingung banget mau ngambil Masih apa belum gitu. tahu masuk mana ya. Ya masih belum tahu nih, masih belum tahu, wajar ya. Ini masih Mm-mm. anak-anak labil gitu ya. Tuh akhirnya singkat cerita dulu Vivi tuh pernah ikutan kayak kompetisi-kompetisi kayak duta-dutaan gitu nih. Nah, jadi waktu itu Oke. ikut namanya Duta Lingkungan Hidup Kota Batam. Jadi waktu itu lagi di Batam kan. Jadi ikutnya di Duta Lingkungan Hidup Kota Batam nih. Akhirnya pas udah ikut di Duta Lingkungan Hidup ini, selama kurang lebih setahun menjabat sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Batam ini, akhirnya termotivasi nih dari situ. Ternyata banyak banget ya permasalahan lingkungan yang masih kita belum tahu dan belum familiar dengan itu. Padahal itu adalah permasalahan Wow. yang penting dan dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita kayak gitu Kak. Awalnya dari situ. Terus Luar tapi biasa alasan masuk teknik lingkungannya ya. nggak Kalau luar biasa anak-anak sih. lain pengen masuk jurusan tertentu itu alasannya karena prospek kerjanya biasanya. Kalau kamu Biasanya sendiri kan itu, pengen ya masuk benar. jurusan teknik lingkungan karena banyak permasalahan lingkungan yang kamu lihat di kehidupan sekitar gitu ya. Iya bener banget Kak. Nah itu awal mulanya. Terus pas udah mau deket-deket ke SNMPTN ini udah semester 2 ya, berarti semester 2 di kelas 3 SMA nih. Nah itu akhirnya aduh ini udah mau mendekati nih, jadi apa ya kira-kira yang mau aku ambil gitu awalnya. Iya. Kalau dari keluarga, dari orang tua tuh pengennya kayak udahlah Kak kedinasan aja gitu, karena kan Mhm. mindsetnya kayak ketika udah kedinasan kamu bakalan enak nantinya, kamu nggak perlu ribet Iya, lagi betul. buat nyari kerjaan ya, pokoknya kayak gitu kan ya Kak. Iya. Akhirnya ya udahlah pada saat itu Vivi mendaftar kedinasan juga, tapi kemarin itu Mhm. belum minus ya Kak, maksudnya baru minus tuh masih 0,5-an gitu, sekarang udah gede Oh, minusnya. jadi minus ini karena jadi mahasiswa kebanyakan belajar nih kayaknya. Enggak, bukan karena kebanyakan belajar, kayaknya kebanyakan main HP kali. Terus Oke. akhirnya singkat cerita dari situ daftarlah kedinasan nih. Daftar kedinasan Nah, berbekal dulu pernah menjabat sebagai apa ini Kak namanya ya, paskibraka nih, paskibraka waktu mhm. zaman-zaman SMA. Itu alhamdulillahnya bisa jadi pembawa bakinya itu di Kota Batam. Jadi kayak berbekal Oke. modal itu kayak ini bisa nih buat membantu buat Oh, masuk ke. jadi CV ini juga siswa berprestasi. Jadi tidak heran masuk SNMPTN sepertinya. Ya gitu Kak, jadi kayak mana yang bisa dicoba coba aja dulu gitu. Akhirnya Mhm. dari situ nih terus masuklah ke IPDN nih, daftar IPDN. Nah pas Mhm. berbarengan daftar IPDN ini SNMPTN juga kita mulai daftar ya, kayak aduh ini SNMPTN mau daftar apa gitu, karena tadi nih berbekal dari Duta Lingkungan itu tadi dan mengerti kayak Iya. beberapa permasalahan lingkungan yang ternyata sangat-sangat complicated. Akhirnya
terus didukung juga sama orang-orang pihak dinas. Udah Vi, kamu tuh ngambil aja teknik lingkungan karena banyak orang yang belum tahu tentang ilmu teknik lingkungan, tapi teknik lingkungan akan selalu dibutuhkan dan selalu melekat di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Terus singkat cerita udahlah, akhirnya daftarlah teknik lingkungan. Milih nih bingung antara ITS atau enggak ITB karena setelah searching-searching apa sih jurusan teknik lingkungan, terus di mana sih yang bagus, itu akhirnya menyimpulkan di dua tempat itu. Tapi bukan berarti di tempat lain nggak bagus juga gitu, cuman dari spesifikasi yang Vivi lihat gitu, terus akhirnya dari situ milih ITS aja deh gitu, karena ternyata di ITS adalah sesuatu hal yang Vivi lihat oh lebih nih, karena kalau di ITB kenapa nggak milih ITB, karena di sana kan nggak langsung masuk ke jurusannya ya, harus lewat fakultasnya dulu, baru nanti tahun kedua baru bisa milih gitu. Akhirnya ya udahlah milih ITS. Mungkin gitu. ini juga banyak teman-teman yang nggak tahu kalau di ITB seperti itu sistemnya, Vivi. Boleh diceritain dong? Jadi di ITB gimana? Oh iya. Mungkin bisa diceritain lebih detail. Oke. Kalau daftar di ITB seperti apa? Oh iya Kak, siap. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum tahu nih, nanti kalau mau masuk di ITB itu kita nggak bisa langsung masuk ke jalur jurusan yang kita mau nih. Jadi harus melalui jalur umum dulu. Contohnya nih kalau mau masuk ke teknik lingkungan, jadi di fakultas FTSL. Jadi masuknya ke fakultas FTSL dulu. Ketika udah masuk ke fakultas FTSL, udah jadi mahasiswa ITB selama kurang lebih 1 tahun, itu nanti dari nilai teman-teman lah yang menentukan bakalan bisa masuk ke jurusan apa gitu. Nanti ada pilihan-pilihannya lagi berdasarkan nilai yang selama setahun di ITB itu. Kalau tapi untuk itu ya. Tahun kuliahnya nambah atau enggak, Vivi, kalau di ITB? Atau tetap sama? S1 ya bisa 4 atau 3,5 tahun atau seperti apa? Sama Kak, tetap. Sama aja. Tetap gitu. Ya, cuman penjurusannya nanti di tahun kedua gitu ya. Jadi mungkin kayak SMA ya, ada umumnya dulu baru ke penjurusan kayak gitu kalau di ITB. Nah, sedangkan kalau di ITS beda. Kalau di ITS kita mau jurusan apa, itu langsung aja gitu daftar ke jurusan itu aja kayak gitu. Nah, lanjut ya Kak ya ceritanya ya. Lanjut. Oke, nah setelah habis dari ikutan nih SNMPTN daftar, ini sebenarnya lebih ke coba-coba ya, masukin aja semua sertifikat yang dipunya, entah itu penting atau tidak, pokoknya masukin aja semuanya, terus bismillah aja, pokoknya semoga beruntung gitu aja lah ya. Terus akhirnya singkat cerita, kalau untuk yang IPDN tadi tetap berjalan, yang ini juga tetap berjalan nih Kak. Terus pas di IPDN ini baru tahap keberapa ya, kedua, entah ketiga, lupa. Pokoknya kalau nggak salah tahap hampir ketiga, itu keluarlah pengumuman dari SNMPTN gitu. Tapi itu udah nazar dalam diri sendiri dulu, kayak siapa yang keluar duluan, itu berarti rezeki Vivi gitu. Berarti mau diambil gitu ya? Iya, gitu Kak. Jadi kalau seandainya teknik lingkungan duluan yang keluar dan alhamdulillahnya masuk, berarti itu udah rezeki Vivi. Tapi kalau nggak masuk, berarti bukan rezeki Vivi dan nyari yang lain gitu kan ya. Terus singkat cerita, waktu buka SNMPTN, loh kok warna hijau ya? Terus karena SNMPTN itu juga cuma daftar teknik lingkungan, tuh akhirnya ya udah ngambil aja. Oh, ini berarti emang ini rezeki gitu. Ya udah tanpa berpikir panjang lagi Kak, udah akhirnya ini ninggalin IPDN-nya, terus juga beruntunglah masuk ke ITS. Jujur, jadi kalau Vivi gimana Kak? Iya, dilanjutin aja dulu. Jujur awalnya waktu masuk ITS itu benar-benar nggak tahu sebenarnya ITS itu ternyata di Surabaya yang di Jawa ujung banget. Notabene view dari Batam yang kurang tahu daerah Jawa banget gitu ya. Ternyata kok ya di Surabaya dan jauh banget, tapi so far ternyata Surabaya keren banget sih gitu. Dan ITS luar biasa. Berarti gitu, sekarang ini Vivi lagi di Batam ya? Enggak, ini kebetulan lagi pulang ke rumah orang tua di Padang gitu. Oh, seperti itu. Biasa Kak, nomaden. Vivi dulu gini, waktu daftar SNMPTN kan biasanya ada beberapa pilihan ya. Nah, kalau Vivi sendiri dulu pilihan satunya langsung ambil teknik lingkungan atau ada pilihan-pilihan yang lain gimana? Nah, jadi jujur karena kenapa milih teknik lingkungan nih Kak? Karena selain dari yang berbekal duta lingkungan tadi juga,
karena Vivi bingung teknik apa yang nggak susah dan nggak gampang, maksudnya yang sedang-sedang aja gitu. Oke. Awalnya, ya Itu awalnya kayak aku dulu tuh, dulu juga gitu mikirnya. dan pasti habis itu searching ke Google. Searching ke Iya benar. Google, teknik apa yang nggak susah banget dan nggak gampang banget juga lah, sedang-sedang. Terus akhirnya adalah muncul salah satunya adalah teknik lingkungan nih Kak. Terus dicari nih prospek kerja dari teknik lingkungan apa aja sih, terus pelajarin apa gitu. Terus biar yang nggak banyak banget fisikanya, karena jujur Vivi pusing banget sama fisika dan nggak suka fisika gitu. Tuh akhirnya lah, ya udahlah, ambillah teknik lingkungan. Dan jujur Vivi emang cuma ngambil teknik lingkungan aja di pilihan SNMPTN-nya itu gitu, jadi nggak ngambil jurusan lain gitu. Oke, jadi cuman ambil teknik lingkungan ITS satu aja gitu ya? Iya benar Kak, satu-satunya. Dan langsung diterima. Iya. Kalau kamu dulu selama SMA, ada nggak sih teknik-teknik belajar khusus untuk mempertahankan nilaimu? Pasti nilai kamu juga termasuk nilai yang ada di atas dong, karena bisa diterima di jalur SNMPTN. Kamu punya trik khusus nggak sih waktu SMA buat belajar gitu? Oke, jadi gini sih Kak ya. Kalau dari aku sendiri, karena jujur bukan anak yang rajin gitu ya. Maksudnya kayak biasa teman-teman yang memang dia memfokuskan dirinya untuk akademik, benar-benar rajin banget belajar gitu. Nah, beda dengan Vivi sih Kak, karena di SMA justru malah banyak banget kegiatannya, organisasinya, di lain OSIS juga ikut kayak ekstrakurikuler yang lain gitu. Jadi memang benar-benar aktif banget gitu di organisasi, dan sampai saking capeknya kadang tuh jarang banget belajar, jujur jarang banget belajar. Cuman pas untuk mempertahankan nilai itu, sejujurnya Vivi lebih ke ngebalancein antara akademik dan non-akademik. Benar Kak. Jadi berusaha segimana mungkin dua-duanya tetap berjalan dengan baik. Di sini Vivi bukan menjadi orang yang terbaik satu-satunya gitu, tapi juga biar maksudnya di non akademiknya juga oke, akademiknya juga oke gitu. Masih banyak banget teman-teman yang emang lebih pinter waktu dulu di kelas Vivi gitu. Tapi dulu karena Vivi dari SMA Negeri 1 Batam itu ada kelas kayak dulu ada MIA 1, MIA 2 gitu-gitu ya Kak. Ya. Maksudnya kayak gitu. Itu Vivi berusaha segimana mungkin tetap bisa selalu di posisi MIA 1 terus gitu. Jadi jujur nilainya ya standar segitu-segitu aja, tapi maksudnya di teman-teman yang juga unggul gitu. Jadi biar kita tetap bisa konsisten gitu. Nah, gimana cara belajarnya? Sebenarnya lebih ke bisanya adalah belajar kelompok, belajar sharing sama teman-teman gitu. Susah banget buat belajar sendiri. Buat mengerti diri sendiri gitu susah banget Kak. Jadi beda-beda ya tipe orang-orang gitu ya. Ada yang belajarnya pribadi, ada yang belajarnya kelompokan gitu. Jujur Vivi waktu dulu itu nggak ikut bimbel-bimbel yang besar gitu. Ini boleh sebut merek nggak nih? Boleh. Ini tidak tayang di manapun. Oh iya, oke. Jadi kan biasanya pada ikutan kayak Ganesha Operation, terus Primagama, terus SSC banyak ya bimbel-bimbel kayak gitu. Nah ini Vivi tuh baru ngerasa, aduh ini udah kelas 3, terus kalau nggak belajar apa-apa, nggak ada ikut bimbel juga gitu. Terus akhirnya adalah di dekat rumah bimbel kecil gitu. Terus akhirnya baru ikutan itu pas udah akhir semester 2. Jadi pas semester 2 ini baru ikutan sama teman-teman di lain belajar kelompok tadi, juga belajar sama bimbel gitu. Nah, belajar kelompok ini itu biasanya kita saling sharing gitu Kak. Pokoknya di rumah siapa gitu. Terus kita belajarin soal-soal, latihan soal gitu-gitulah pokoknya. Selain itu, Vivi kalau belajar sendirinya itu dulu pakai bimbel online. Ini boleh disebut merek? Boleh. Boleh, silahkan. Oh iya. Jadi dulu tuh ada namanya Zenius ya. Nah, jadi, oh iya, betul, Zenius. Mungkin lebih seperti ke Zeniora gini teman-teman. Jadi Zenius ini juga bimbel online yang platformnya di sini kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun kayak gitu. Nah, kita juga bisa belajar nih kayak di Zeniora kan ada soal-soal tryout, terus ada pembahasannya juga. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi buat triknya itu ya pokoknya perbanyakin belajar soal dan latihan, intinya kayak gitu. Gitu sih Kak sebenarnya.
Oke, Vivi. Jadi kalau dari Vivi ini, kalau aku lihat-lihat, sepertinya selain dia belajar banget di bidang akademik, diseimbangkan juga di bidang non-akademiknya. Karena kita tahu Benar. sendiri kalau jalur SNMPTN itu dikenal juga dengan jalur prestasi, Vivi ya. Iya, Jadi, benar banget tuh. ya, anak-anak yang masuk itu biasanya adalah anak-anak yang aktif, kemudian Mm-mm. anak-anak yang memang punya beberapa prestasi, tapi Mm-mm. di bidang akademiknya juga dia bagus gitu. Dan Iya, Vivi benar adalah banget. salah satunya. Enggak juga lah, Oke, banyak yang kita lainnya. oke, Vi, kita mau bahas langsung masuk ke jurusan teknik lingkungan. Boleh kamu Iya, ceritain boleh sendiri? banget. Jadi, jurusan teknik lingkungan ini sebenarnya jurusannya belajar apa? Mm-mm. Oke, jadi sebenarnya di teknik lingkungan ini teman-teman yang mungkin awalnya jujur saya juga awam banget teknik lingkungan belajar apa ya? Apa cuman belajar menanam pohon? Apa cuman belajar memilah-milah sampah? Apa cuman Oke, belajar apa ya? Oke, jadi ya. sebenarnya teman-teman di teknik lingkungan ini banyak banget yang dipelajari itu sangat banget sangat meluas ya kayak kalau teman-teman mau tahu, teknik lingkungan ITS ini tuh udah dari zaman tahun 83, sekitar tahun 83. Jadi udah Oke, cukup dari tahun lumayan lama gitu. 83. Jadi dulunya teknik lingkungan ini namanya teknik penyihatan, bukan teknik lingkungan. Jadi mungkin Teknik kayak apa, Vivi? teman-teman penyihatan, Penyihatan. penyihatan iya, teknik menyehatkan gitu kak maksudnya. Oh, oke. Ya, benar. Gitu, terus akhirnya bergantilah nama menjadi teknik lingkungan gitu. Mhm. Jadi, teknik lingkungan ini sebenarnya pecahan dari teknik sipil, ilmu teknik sipil. Wow, jadi ternyata ini pecahan dari teknik sipil. Ya, benar banget, Kak. Jadi, teknik lingkungan itu pecahan dari ilmu teknik sipil. Jadi, di teknik Hmm. lingkungan ini sendiri banyak mempelajari tentang bukan hanya apa ya, bukan hanya tentang ilmu menanam pohon dan lain-lain, tapi juga banyak yang lainnya. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, terus untuk di teknik lingkungan ini sendiri, kita di sini belajar juga dari teknik kimianya, juga maksudnya ini jurusan yang relate ya, kayak ada teknik Iya. kimia, terus ada teknik sipilnya juga, terus juga kita juga belajar tentang teknik PWK di PWK-nya juga. Pokoknya campur aduk deh di teknik lingkungan ini semuanya kita pelajarin gitu. Nah, Iya. gambarannya lagi di sini ini tuh kita belajar tentang intinya gimana kita menyehatkan dari si lingkungan kita yang banyak tercemar ini. Jadi di teknik lingkungan itu uh, terbagi ada tentang apa ya, pokoknya tentang air limbah, air minum, terus juga tentang persampahan juga, terus tentang biologi juga ada di situ. Nah, untuk teknik lingkungan ini sendiri itu dia lebih banyak mempelajari ilmu tentang kimianya, terus juga tentang matematika, fisikanya juga lumayan banyak. Jadi kalau tentang biologinya, teman-teman pasti pada nanya gini, banyak nggak sih ilmu biologinya dipelajari teknik lingkungan? Itu jujur sedikit banget ilmu biologi, malahan mikrobiologi ada, tapi cuma sedikit gitu. Jadi Oke. biasanya di tahun-tahun awal, di tahun pertama itu kita memang belum belum tahu nih jurusan TL ini belajar apa sih. Itu pasti bakalan bimbang banget gitu karena kita masih belajar secara general, secara umum. Mungkin ada Oke. mata kuliah tentang kalkulus, kalkulus dasar, fisika dasar, terus juga tentang Oh, matematika tetap ada dasar. ya waktu semester 1? Iya benar Kak. Tetap Jadi ada kita ada fisikanya. jadi ada fisika, kimia, terus tadi ada kalkulus dasar gitu. Terus di sini juga di semester-semester awal itu kita juga belajar tentang mikrobiologi, tentang gimana Oke. kita mengembangbiakan mikroba dan lain-lain seperti itu. Dah terus untuk Itu semester awal ya. semester-semester Iya. awal nih gambarannya gitu. Gambarannya kita belajar tentang itu. Selain itu kita juga belajar tentang kewarganegaraan juga, Oke. wawasan kebangsaan itu memang dasar-dasar kita untuk menginjak ke jenjang yang lebih tinggi intinya gitu. Nah, di teknik lingkungan ini sendiri itu bisa mengerti, oh akhirnya aku tahu nih teknik lingkungan kayak gini, itu baru di sekitar semester 4 nih, Kak. Jadi Oke, di di semester di semester pertengahan ya, semester di 4. semester pertengahan nih, semester empatan lah kira-kira ya. Oh, jadi ternyata di sini teknik lingkungan itu penjurusannya gitu. Jadi di teknik lingkungan ini lebih kita mempelajari tentang air limbah tadi. Contoh ini contoh satu ya kayak air limbah nih Iya, iya. contohnya.
gimana sih kita bisa mengolah air limbah ini menjadi air yang siap buang ke sungai dan itu aman gitu. Jadi proses-prosesnya itu gimana gitu, terus bangunan-bangunan pengolahan air limbahnya itu apa aja, terus gimana cara mengolah air limbah itu buat menjadi air yang bisa dibuang ke sungai dengan baik, itu tuh seperti apa. Nah, itu yang dipelajari di teknik lingkungan. Itu contohnya salah satunya. Terus kalau air minum nih, air minum yang kita minum, yang kita gunakan sehari-hari, contoh dari PDAM, itu terus gimana cara penyebarannya. Nah, itu semua dipelajarin di jurusan teknik lingkungan. Contohnya gini nih, jadi contohnya suatu kota nih ada sungainya, oh jadi ternyata sumbernya dari PDAM itu di sungai A gitu. Dari sungai A itu buat menuju ke PDAM gimana prosesnya, terus apa aja proses dan tahapan untuk menjadi air bersih dari air sungai tadi, untuk menjadi air bersih itu apa aja. Semua itu dipelajarin di teknik lingkungan. Terus juga bangunan-bangunan pengolahannya itu semua dipelajarin di teknik lingkungan. Terus juga contohnya nih kalau di sistem gedung gitu. Jadi intinya jurusan teknik lingkungan ini tidak bisa bekerja sendirian atau harus bekerja sama dengan jurusan lain. Jadi contoh jurusan sipil, arsitektur, PWK, dan lain-lain itu harus bekerja sama dalam satu lingkup gitu. Nah, jadi kalau sepertinya teknik lingkungan ini masuk kayak pembuatan suatu proyek gitu ya Kak ya. Ya, bener, Mungkin bener nanti di banget, dalamnya Kak. dibutuhkan teman-teman dari teknik sipil, kemudian teknik PWK sebagai dan dibantu juga dari teman-teman teknik lingkungan. Seperti itu ya Kak, kurang lebih. Benar banget Kak ya. Terus juga mungkin itu tadi yang tentang pengolahan-pengolahannya. Di sini kita juga benar mempelajari juga tentang gimana memilah sampah, gimana mengolah sampah, sampai dengan rotasi-rotasi dari dinas lingkungan nih, mengambil sampahnya kemana, dibuangnya gimana, terus pengolahan-pengolahannya, semua itu kita pelajari di teknik lingkungan Kak, gitu. Jadi selain itu juga mungkin tentang pencemaran udara, semuanya ada di teknik lingkungan. Pokoknya tentang air, udara, terus juga tentang sampah, terus juga tentang bangunan-bangunannya, semuanya itu ada di teknik lingkungan. Seperti itu. Kalau setelah kamu masuk di jurusan teknik lingkungan, kamu merasa teknik lingkungan itu emang benar jurusan teknik yang kerasa ringan, berat, atau gimana? Jujur ini adalah pertanyaan yang cukup berat ya Kak ya. Kalau ditanya berat, jujur berat. Karena namanya ya di teknik gitu ya kayak nggak seperti apa yang dibayangkan waktu baru masuk gitu. Dikirain oh teknik lingkungan kirain belajarnya gampang gitu, ternyata enggak gitu. Jadi kita ini banyak tugas, iya banyak tugas karena sebenarnya kita dituntut untuk keluar dari teknik lingkungan ITS ini bisa menjadi pribadi yang mengerti apa yang harus dilakukan gitu. Contohnya nih, mau jadi konsultan, oh berarti kamu harus bisa nih merancang ABCD gitu. Maksudnya benar-benar kita harus berkualitas lah gitu lulusan dari ITS ini gitu ya kan Kak. Nah, makanya di sini kita dari tugas-tugas itulah yang bisa membuat kita benar-benar kuliah itu ya kuliah gitu, bukan main-main gitu intinya gitu. Nah, jadi kalau dirasa berat, kalau dijalanin sendirian pasti berat. Tapi karena ada teman-teman dan relasi-relasi yang sangat membantu banget, itu jadi benar-benar iya, jadi benar-benar kita harus kerja sama-sama teman biar kita tetap bisa kuat dan bisa menjalankan dengan baik kayak gitu Kak. Tapi kayaknya semua jurusan emang punya kesulitannya masing-masing ya, Vivi ya. Iya, bener banget Kak. Mau di jurusan manapun akan ada kesusahannya juga gitu ya. Tinggal gimana kita menjalaninya gitu. Bener banget. Vivi, tadi ada yang nanya, terus apa bedanya jurusan teknik lingkungan ITS sama pengolahan limbah yang ada di PPNS? Jadi teman-teman kalau untuk jurusan PPNS sama teknik lingkungan ITS ini bedanya adalah mungkin kalau di teknik lingkungan ITS pengolahan limbah itu hanya sebagian kecil dari mata kuliahnya ITS nih, jurusan teknik lingkungan di ITS nih. Tapi mungkin kalau di PPNS lebih menjurus gitu ya, hanya mempelajari tentang itu aja gitu ya. Tapi kalau di ITS nih, di teknik lingkungan ini pengolahan limbah itu menjadi salah satu mata kuliah di jurusan kami gitu. Jadi berurut, contoh nih semester 4 itu cuman membahas tentang kita
Jadi tugas nanti bakalan ada namanya tugas besar nih teman-teman. Jadi di setiap semester kita bakal menemui tugas besar. Contohnya Oke. gini, di semester 4, ini biar lebih paham aja ya Kak ya. Jadi di semester Ya, 4 boleh. nih kita merancang pengolahan air limbah di suatu daerah. Contoh di daerah Surabaya gitu. Di daerah Surabaya ini kita memproyeksikan penduduknya contoh 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan penduduknya berapa, terus juga air limbah yang dihasilkan itu berapa, kayak gitu. Pokoknya kita merancang itunya dulu gitu. Udah nemu nih, oh sekian liter air limbah yang bakalan dihasilkan di tahun contoh 20 tahun ke depan dari 2020 jadi 2040 gitu. Nanti naik lagi ke jenjang berikutnya. Kita kita membuat saluran pengolahan air limbahnya. Jadi tadi kan dari rumah-rumah warga nih air limbahnya yang dihasilkan itu nanti kita membuat layout salurannya gimana, terus nanti sampai di akhirnya di pengepul air limbahnya itu gimana, itu kita di jenjang semester berikutnya lagi. Terus nanti di semester berikutnya lagi kita membahas tentang gimana caranya kita membuat bangunan pengolahan air limbahnya itu. Jadi bertahap dia Kak. Oke. Itu baru satu mata kuliah loh ya, belum mata kuliah yang lain gitu. Jadi untuk tugas besarnya ini pun nanti juga masing-masing mata kuliah ada sendiri-sendiri ya. Bener banget Kak. Gitu. Jadi setiap mata kuliah pasti ada spesifikasinya masing-masing. Tapi ya itu kita kan namanya belajar bertahap ya Kak ya. Nggak mungkin belajar langsung Heeh, semua gitu betul. ya Kak ya. Nah Betul, makanya itu betul. jadi dari situ kita dituntut untuk ahli biar bisa Mm-mm. melakukan itu nanti kalau setelah kita pas ke kampus nih di kehidupan pas ke kampus kalau kita mau kerja oh kita tahu nih cara-caranya tuh oh tahapannya seperti ini seperti itu Kak. Nah Ya, gitu betul. mungkin gambarannya Kak. Oke, jadi teman-teman intinya adalah kalau pengolahan limbah di PPNS itu mungkin Mm-mm. hanya fokus pada pengolahan limbah saja. Tapi kalau Mm-mm. jurusan Teknik Lingkungan ITS, pengolahan limbah ini menjadi salah satu mata kuliah di dalamnya, gitu ya. Iya bener. Tadi kan ada pengolahan limbah nih Kak. Selain itu juga ada Hmm, pengolahan air, pengolahan sampah, udara. Pokoknya masih banyak lagi di dalamnya gitu. oke. Nah, kalau aku tahu ya, kalau di kampusku itu kebetulan aku kuliah di Poltekkes Surabaya nih, Mm-mm. Vivi. Nah, di sana itu Mm-mm. ada namanya jurusan kesehatan lingkungan. Kalau dengan kesehatan lingkungan, apa bedanya kira-kira? Oke, jadi mungkin kalau kesehatan lingkungan itu lebih meninjau ke lingkungannya ya Kak ya. Contoh mungkin eh, ini Vivi juga kurang tahu sih sebenarnya ya, tapi setahu Vivi aja, kalau kesehatan lingkungan itu mungkin lebih ke meninjau lingkungan tuh seperti oh lingkungan ini tercemar, maksudnya kayak persampahannya kumuh banget, terus ini gimana solusinya itu mungkin lebih ke gimana ya, lebih ke membuat kesehatan dari si lingkungan dampak lingkungan itu sendiri itu gimana cara memperbaikinya seperti itu mungkin ya. Tapi kalau di Mhm. teknik lingkungan namanya Mhm. juga teknik berarti itu menjadi suatu alat atau cara gitu. Nah, mungkin ibaratnya adalah kita ini adalah dokternya gitu, Kak. Jadi kalau di teknik lingkungan itu teknik ini adalah sebagai dokternya. Nah, nanti Mhm. mungkin kalau masyarakat-masyarakat yang mau diinikan itu untuk kesehatan kesehatan lingkungannya itu adalah masyarakat yang menjadi objeknya gitu. Nangkap nggak ya kak ya? Oke, ya, ya, ya. Paham, paham. Jadi Ya, kalau kesehatan lingkungan intinya adalah lebih objeknya yang dijadikan objek adalah dampak ke masyarakatnya, seperti itu ya. bener seperti itu kak. Tapi kalau di teknik lingkungannya adalah ini sistem pengolahannya, caranya gitu. Kalau mungkin tadi ya di apa kesehatannya itu adalah ya gimana sih tentang masyarakatnya hasil dari air-air limbahnya itu semuanya kayak gitu deh kak. Kurang lebihnya ya. Oke, ya, ya, ya. Oke, Vivi. Nah, terus ada juga nih pertanyaan dari teman-teman tadi, Vivi. Apa benar sih kalau tugas teknik? Oh ya, ini kayaknya udah dibahas sih sama kamu sebenarnya tadi. Tapi boleh Nggak kamu apa-apa kak. ceritain sedikit tugas-tugas lain selain pengolahan limbah yang pernah kamu lakukan. Kalau Mm-mm. apa aja yang pernah kamu lakukan yang selain yang berhubungan dengan limbah? Oke, Karena jadi teman-teman itu eh, teman-teman yang teman-teman tahu mungkin jadi teknik sekali lagi teknik lingkungan cuman berkecimpung ke perlimbahan saja, padahal ada yang lainnya. Mungkin bisa mm-mm. kamu ceritain tugas lain yang tidak berhubungan dengan limbah, Vivi. Oke, jadi mengingatkan kembali ya teman-teman buat
tentang air limbah itu hanya menjadi salah satu fokusan di teknik lingkungan, tapi yang lainnya itu masih banyak. Contohnya tadi tentang air. Air itu juga sama tugas-tugasnya. Jadi kita memetakan suatu daerah, terus kebutuhan air di suatu daerah itu berapa ya 10 tahun kemudian gitu. Terus kita juga mengolah tentang bagaimana pengolahan air di suatu daerah tersebut, terus jalur-jalur penyebaran airnya, kayak contoh nih di rumah teman-teman kan ada PDAM gitu-gitu. Nah, terus juga membuat bangunan pengolahan airnya itu gimana caranya biar air kotor bisa menjadi air bersih. Nah, itu semuanya ada syarat-syaratnya juga, teman-teman. Nah, selain itu di teknik lingkungan ITS sendiri kita juga sering banget nge-lab nih, teman-teman. Jadi nggak bosen belajarnya ada cuma nge-labnya juga ya? iya, nggak Gak bosen cuma belajarnya di cuma di lapangan dalam aja? Iya benar Kak. Jadi kita juga nge-lab hampir setiap minggu kita nge-lab gitu. Jadi nge-labnya ini banyak banget macamnya. Ada lab mikrobiologi, ada lab air, ada lab udara dengan spesifikasi macam-macam ini tadi pelajaran yang berbeda-beda gitu. Contoh kalau lab udara kita mengukur berapa sih emisi udara di sekitar kita. Nanti kita praktek nih seperti itu Kak. Terus juga kalau untuk lab mikrobiologi nih, kita belajar mengembangbiakkan bakteri dan lain-lain. Karena kalau kita mau mengolah air limbah tadi, kita membutuhkan suatu bakteri apa yang cocok ya nanti untuk air limbah itu sendiri, seperti itu, Kak. Terus itu kalau untuk mikrobiologi tadi. Terus kita juga belajar tentang persampahan. Jadi persampahan ini kita juga belajar gimana caranya mengolah sampah yang baik dan benar. Terus juga kita belajar membuat di situ membuat komposter yang baik dan benar gimana, terus juga kita membuat pokoknya banyak banget deh macam-macam hal yang kreatif gitu yang kita lakuin gitu. Itu salah satu masuk ke praktikumnya gitu, Kak. Oke, Vi, kalau boleh tahu kan tadi ada banyak ya, tapi ada nggak sih yang paling diutamakan? Mata kuliah yang paling diutamakan di jurusan teknik lingkungan ada nggak? Yang paling Sebenarnya ditonjolkan gitu? yang paling ditonjolkan ya Kak ya. Sebenarnya kalau untuk yang paling ditonjolkan banget ini nggak ada. Jadi semuanya balance dan semuanya penting gitu. Dan Jadi tadi semuanya harus dipelajari ya? iya bener banget Kak. Jadi nggak bisa kita milih A gitu aja, nggak bisa. Kita bisa memilih hanya pada mata kuliah pilihan dan juga untuk TA kita nanti gitu. Tapi kalau overall kita semua belajar hal yang sama, dasar-dasarannya itu semua sama gitu. Jadi karena tadi nih ada kita kalau praktikum kita harus membuat lapres, laporan resminya, laporan praktikumnya itu wajar gitu. Nah, tugas-tugasnya seperti itu. Terus untuk tugas besarnya tadi kita merancang suatu bangunan dan lain sebagainya tadi, kita lakukan dengan kita membuat laporannya di Word, lalu kita menghitungnya di Excel, dan kita mendesainnya di AutoCAD. Nah, setelah itu baru menjadi satu laporan gitu. Nah, itu proses yang panjang. Iya, benar. Jadi biasanya tugasnya itu sebelum semester nih. Jadi bukan sebelum semester, maksudnya di awal semester. Tugasnya diberikan tuh di awal semester. Nanti setiap minggunya kan di akhir semester. Benar, setiap minggunya kita asistensi dengan dosen asisten. Terus nanti di akhir semester tugas itu dikumpulkan seperti itu, Kak. Jadi nggak perlu takut lagi nanti kalau mau TA kita udah terbiasa nih asistensi sama dosen gitu-gitu, terus kita revisi itu udah terbiasa banget nanti, jadi nggak perlu kaku mungkin lagi. Kalau teman-teman ini yang masih SMA mungkin belum mengenal ya asistensi itu apa. Jadi asistensi itu semacam konsultasi gitu ya, Vivi ya. Jadi kita harus konsulin apa yang kita kerjakan itu setiap minggu bersama dengan dosen gitu ya. Iya, benar banget Kak. Terus Kak, nih lagi kalau untuk di jurusan teknik lingkungan di ITS, jadi jangan takut untuk jenuh buat belajar aja gitu, karena di jurusan TL ITS ini sendiri juga banyak banget kegiatan-kegiatannya non akademik istilahnya ya kayak, jadi bisa ikut di himpunannya, terus juga kita juga ada komunitas, ada KPPL namanya, kayak pecinta lingkungan seperti itu Kak, terus juga ada juga tentang bank sampahnya. Jadi banyak banget cara untuk mendidik kita biar kita bisa tetap cinta lingkungan gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Jadi kalaupun kita masuk ke jurusan teknik lingkungan bukan berarti oh kita harus bersih banget, oh kita harus peduli lingkungan. Bukan seperti itu, tapi memang itu adalah hal yang wajib atau yang harus kita lakukan walaupun pelan-pelan seperti itu.
Oke, gitu. jadi seperti itu teman-teman. Kalau masuk ke jurusan teknik lingkungan, jangan khawatir bosen belajar doang, karena di sana banyak Mm-mm. banget kegiatan-kegiatan yang juga relate dengan jurusan teknik lingkungan. Gitu ya, Iya, Via? benar. Jadi nanti teman-teman bisa ikutan juga eh, ngumpulin ini nih, ngumpulin botol-botol bekas atau botol-botol yang habis dipakai itu buat dimasukin ke bank sampah kayak gitu. Terus itu juga merubah pola hidup kita nih, Kak. Di sini juga kita bisa harus selalu membawa tumbler kemana aja gitu. Jadi biar lebih irit, terus ada refill airnya gitu. Terus juga yang menariknya di jurusan teknik lingkungan ini adalah kantinnya itu bersih banget dan murah Wow, dan juga enak-enak gitu. hal yang jarang Makanannya di suatu kampus itu ada kantin bersih. iya, jadi kantinnya bersih banget, terus juga makanannya murah-murah dan enak-enak. Di sini kita juga dididik untuk belajar mandiri, Kak. Jadi setelah kita habis makan, itu piringnya kita letakkan sendiri, ada tempatnya gitu. Jadi lebih bersih dan juga maksudnya kita bisa juga membantu menjaga lingkungan kayak gitu. Dengan bisa kita membuang sampahnya juga pada tempatnya. Pokoknya semuanya berbasis lingkungan deh gitu. Oke, wow, ternyata kayak gitu teman-teman jurusan teknik lingkungan yang mana mahasiswanya sendiri itu juga dituntut untuk mempraktekkan langsung mulai dari diri sendiri gitu. Iya benar gitu, Kak. Nah, Vivi tahu nggak sih kira-kira kan jurusan teknik lingkungan ini ada banyak ya, tahu nggak ini teknik lingkungan ada di univ mana aja? Yang Vivi tahu? Oke. Nah, iya, jadi kalau untuk di teknik lingkungannya itu ada di UB, Universitas Brawijaya, Malang terus ya, juga ada di ITB, iya, terus ITB juga ada di Bandung, Undip, di Universitas Univ juga ada. Diponegoro, terus juga kalau di UGM kayaknya belum deh kalau untuk khusus teknik lingkungan aja, biasanya dicampur sama sipil kalau di UGM. Terus di UII, di swasta juga ada Universitas Islam Indonesia, itu juga ada. Sebenarnya banyak banget jurusan teknik lingkungan sih ya, Kak. Mungkin di universitas swasta juga banyak, tapi mungkin spesifikasi bidangnya beda-beda, Kak. Jadi kalau di ITS ini sendiri itu lebih Ya, ke spesifikasinya adalah di bidang perencanaan, Kak. Jadi memang ini ya, mungkin saya bedakan sama ITB aja kali ya, Kak ya. Karena oke. yang Yang saya kamu tahu agak tahu, dari ITB aja ya. Kalau yang ya spesifikasi Undip tahu nggak, Vivi? kalau Undip jujur kurang tahu ya, Kak ya. Oke, Mungkin boleh kalau deh sama ITB. Kalau Undip tuh kayaknya ya Kak itu lebih ke pertanian gitu. Mungkin eh apa ya lebih lebih ya saya kurang tahu juga sih ya Kak. Nanti deh dicari lagi infonya ya Kak ya. Iya, Oke, jadi ya oke. ini ceritain tentang ITS dan ITB mungkin ya. Nah, kalau di ITS sendiri itu lebih ke perencanaan tadi, balik lagi ke tugas-tugasnya. Jadi perencanaan ini di sini tadi yang kita membuat tugas besar, terus kayak kita merencanakan suatu daerah berapa tahun kemudian, terus gimana sistem pengolahannya dan lain sebagainya, seperti itu. Itu lebih ke perencanaan dan mendesain gitu, Kak. Jadi makanya kita lekat banget dengan desain AutoCAD gitu. Jadi maksudnya AutoCAD itu nggak akan jauh-jauh dari teknik lingkungan ITS gitu. Jadi apapun itu Ya. seringnya kita desain di AutoCAD seperti itu. Nah, kalau ini kalau untuk ITB ini sebenarnya ini saya taunya juga dari temen yang ambil TL di ITB, Kak, gitu. Jadi mereka Ya. lebih general ke ini, lebih general ke praktikumnya gitu. Jadi benar-benar mereka meneliti suatu hal itu detail gitu. Contohnya meneliti suatu ada air sampel nih benar-benar diteliti sampai detail sampai dihasilkan suatu laporan, mungkin lebih ke kayak jurnal gitu-gitu ya Kak ya. Tapi mereka tidak mengunggulkan di perencanaannya tadi. Mereka sangat minim dengan mungkin ada tapi mungkin sangat minim dengan desain-desain apa untuk menggambarnya itu Kak. Jadi mungkin yang tadi kayak tugas-tugas perencanaan segala macam itu sangat lebih minim lah gitu dibandingkan di ITS. Itu info yang saya dapat dari temen di ITB sih seperti itu. Jadi mereka jarang gitu, nggak ada lah gitu perencanaan yang seribet itu gitu. Mungkin seperti itu Kak. Kalau perbedaannya di ITS dan ITB. Oke, jadi ternyata jurusan teknik lingkungan, walaupun nama jurusannya sama, tapi ada kemungkinan dari masing-masing universitas itu punya spesialisasi yang berbeda gitu ya. Kalau di ITS ini adalah lebih ke perencanaannya. Jadi kalau kalian teknik lingkungan ITS, nah itu nanti
tugasnya, prakteknya akan lebih ke merencanakan. Iya, benar banget, Kak. Merencanakan apa aja selain tadi juga air, terus juga tentang air limbah. Kalian bisa juga merencanakan sampah nih, Kak. Jadi contohnya gambarannya gini. Kan teman-teman nih nggak tahu ya kalau sampah di rumah tuh diambilin sama truk-truk sampah itu berapa kali rotasinya sehari, terus juga Wah iya, pengolahannya nggak tahu. kemana. Kita cuma Iya, tahu membuangnya saja. iya gitu Kak. Jadi kita bakalan mempelajari banyak hal tentang itu gitu. Jadi di situ kita tahu nih, oh ternyata buat merotasikan sampah ini perlu pemikiran yang hebat juga loh Kak, karena sampah di Indonesia sangat-sangat banyak sekali gitu. Jadi gimana cara kita mereduce, reuse, recycle, nah itu kita dimulai dari diri kita sendiri. Kalau sebisa mungkin teman-teman di rumah harus bisa memanfaatkan sampah itu menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi dari situ gaya hidup kita juga dituntut untuk bisa lebih produktif dan juga lebih ramah lingkungan, dan yang pastinya juga harus cinta sama lingkungan kita gitu. Oke, Vivi luar biasa. Kamu sekarang mahasiswa Yeah. semester berapa, Vivi? Ini alhamdulillahnya mau semester 7 Kak. Oke, udah semester akhir ya. Hampir Iya. semester akhir. Kelihatan banget nih, cinta lingkungannya sudah sangat melekat. Luar biasa sekali. Ini Kak, apa ya, maksudnya buat teman-teman yang lain mungkin kan masih banyak nih yang suka bingung apaan sih jurusan teknik lingkungan, kerjanya di mana sih gitu ya Kak Ya, ya. betul. Jadi Mas, kerjanya seperti apa, Vivi, kalau teknik Jadi ini lingkungan? buat teman-teman yang nantinya bakalan baru mau masuk ke perguruan tinggi nih, kalau bisa ayo milih teknik lingkungan aja gitu. Karena jujur di teknik lingkungan ini bukan merendahkan jurusan-jurusan yang lain juga nggak Ya, banyak prospek kerjanya Kak ya, tapi ini hanya untuk sekedar pandangan aja gitu. Jadi di teknik lingkungan ini banyak banget peluang pekerjaannya, karena teman-teman di setiap perusahaan itu pasti membutuhkan yang namanya ahli lingkungan gitu. Jadi maksudnya yang benar-benar bisa mengerti tentang apa sih itu lingkungan, gimana sih mengolahnya dan lain sebagainya, bukan hanya oh teknik lingkungan, oh berarti kerjanya di dinas lingkungan dong, oh berarti kerjanya cuma di lingkup-lingkup yang membutuhkan lingkungan aja, tidak sama ya. sekali. Jadi setiap perusahaan itu pasti membutuhkan bagaimana sistem pengolahan lingkungannya gitu. Terus contohnya nih dari limbah-limbah yang perusahaan ini kan apa di yang perusahaan hasilkan nih, ini gimana Iya, cara mengolahnya, itu butuh mengolahnya, iya. pengetahuan teknik lingkungannya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir untuk buat teman-teman nanti nyari kerjanya kemana gitu. Terus juga di teknik lingkungan ini sendiri teman-teman juga bisa loh Iya. mendirikan lapangan pekerjaan sendiri nih. Oke, Contohnya nih, jadi bisa masuk ke wirausaha juga ya teknik lingkungan. bener banget Kak, iya Apa jadi aja banyak itu, banget. Vivi? Nah, jadi contohnya kalau teman-teman mau jadi konsultan, karena tadi cocok banget kalau masuk ke teknik lingkungan ITS nih, karena bidangnya banyak ke perencanaan, jadi itu teman-teman bisa banget mendirikan konsultan. Jadi kan teman-teman udah tahu nih buat merencanakan A, B, C, D, E, F, G tadi, itu teman-teman bisa Iya. banget nanti pas udah membuka konsultan, itu mungkin ada nanti yang apa ya, datang ke teman-teman terus mau nanya ini gimana ya kalau lingkungannya kayak gini, ini bagusnya diapain, kita ada sistem remediasi lingkungan dan lain-lain, itu konsultan Kak. Terus nanti bisa juga nih teman-teman buat belajar tentang septic tank, wirausaha tentang septic tank. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih, kayak ya kita memang juga belajar tentang gimana kita mengolah septic tank kita di rumah masing-masing, itu bagusnya dikuras dalam berapa bulan sekali, itu semuanya itu dipelajarin di teknik lingkungan. Jadi nanti bisa juga teman-teman membuka usaha mungkin tentang membuat septic tank gimana, maksudnya membuka usaha membuat septic tank. Jadi ada teman-teman nanti yang bisa membeli itu, karena itu adalah hal yang selalu dibutuhkan seperti itu. Iya, Terus juga betul. nanti Setiap mungkin rumah pasti butuh ya. Setiap pasti rumah itu ya perusahaan benar banget. butuh. Nah, terus Kak, contohnya kayak gini, kita juga di teknik lingkungan ini belajar tentang plumbing. Sistem plumbing itu adalah sistem yang apa ya, kita contoh nih, kasarannya gini, kalau di suatu mall nih kan biasanya ada nih apa toilet di mall itu pasti berjajar Iya, dari lantai paling atas sampai bawah. Nah, itu pasti iya. di suatu ujung sudut yang sama. Nah, itu sistem perpipaan untuk air limbah grey waternya, black waternya, ataupun air bersihnya, itu semua yang
yang melakukan itu adalah di jurusan teknik lingkungan itu, Kak. Jadi untuk sistem-sistemnya tersebut itu adalah yang melakukan teknik lingkungan. Jadi teknik sipil nggak bisa bekerja sendirian. Jadi teman-teman untuk yang mau wirausaha bisa banget buat menyediakan jasa-jasa yang seperti itu, kayak gitu. Kayak gitu, Oke, Kak. jadi ada Ya. banyak sekali, jangan khawatir tentang akan kerja di mana kalau lulus dari teknik lingkungan, Bener-bener. karena hampir semua perusahaan akan membutuhkan jurusan teknik lingkungan, dan Iya. selain itu kita juga bisa membuka peluang kerja untuk orang lain ya. Bener. Pokoknya masih banyak banget deh, Kak, yang bisa dieksplor di teknik lingkungan ini gitu. Karena itu adalah ilmu yang melekat di diri kehidupan kita masing-masing gitu. Jadi memang itu adalah suatu hal yang nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi nggak perlu takut ya teman-teman gitu. Oke. Nah, ini kayaknya teman-teman Vivi banyak banget yang nonton nih. Banyak banget yang nyapa. Ya halo teman-temanku. Pada mendukung ini, Kak. Oke, terakhir dong Vivi, karena kayaknya tadi kita mulai jam 7 ya. Takutnya nggak bisa di-save kalau kita mepet 1 jam. Boleh dong dikasih pesan buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk meraih universitas yang mereka inginkan. Silahkan. Oke. Jadi teman-teman, gini ya ceritanya. Kalau rezeki itu nggak akan kemana. Jadi yang penting itu adalah berusaha dan memperbaiki kualitas diri kita. Jadi buat teman-teman nih yang baru pada mau berjuang, ini lagi masanya UTBK ya, Kak ya. Iya. Mungkin pada menunggu tes buat UTBK ya, iya. Lagi Jadi panas. lagi panas ya, Kak. Iya bener. Jadi harus semangat. Pokoknya kuncinya adalah semangat dan semangat aja gitu. Terus juga yang kedua juga jangan pernah lupa untuk berdoa. Jadi karena pokoknya kekuatan doa itu adalah kekuatan yang terbaik gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang apalagi yang muslim gitu, jangan sampai lupa sholatnya. Terus juga benar-benar yakin aja sama semua apa yang kita lakuin sekarang gitu. Dan coba aja segala hal yang bisa kalian coba, dan tentunya adalah hal yang positif gitu. Karena itu manfaatnya buat kita kemudian hari itu nggak akan sia-sia seperti itu, Kak. Jadi buat teman-teman nih yang masih pada berjuang, ayo semangat. Jangan sampai menyerah karena ini adalah belum akhir dari segalanya gitu. Seandainya teman-teman nggak masuk di satu jurusan yang memang teman-teman inginkan dan idam-idamkan banget, teman-teman nggak ada salahnya buat mencoba ke jurusan yang lain, karena belum tentu di jurusan lain itu juga ada suatu hal yang lebih positif lagi, yang lebih banyak manfaatnya lagi buat teman-teman nantinya gitu. Jadi di sini teman-teman kalau kemarin nih kan karena SNM udah lewat dan nggak masuk nih, betul. ayo tetap berjuang lagi, ayo tetap berusaha lagi, tetap latihan terus soal-soalnya, dan jangan lupa latihan-latihan soalnya dari Zeniora, karena Zeniora banyak banget menyediakan soal-soal yang bagus-bagus dan udah ada pembahasannya. Nah itu bisa banget buat teman-teman selalu belajar. Ayo belajar, ajak teman-temannya juga belajar karena ini. Oke, terputus ya sepertinya. Halo? Ya, kita tunggu dulu ya. Terputus TV. Oh iya, terputus ya, Kak ya. Oke. Jadi bisa banget teman-teman memanfaatkan di situasi kondisi yang social distancing ini. Ayo sama-sama kita meningkatkan semangat antar teman kita dengan mungkin belajar bareng lewat video call nih, Kak. Jadi betul, ada Zoom juga sekarang, ada banyak lah ya. Iya, jadi bisa video call, terus nanti bisa tuker-tukeran sama teman. Kalau kayak gini jawabannya ini benar nggak ya? Kalau salah, ayo kita cari jawabannya sama-sama. Terus nanti dicocokin ke kunci. Mungkin seperti itu ya, Kak ya. Jadi itu adalah hal-hal yang membuat semangat di diri kita. Terus juga mungkin yang kedua adalah selalu konsisten melihat hal-hal semuanya itu positif aja, Kak, gitu. Jadi jangan pernah meremehkan atau merendahkan suatu hal yang mungkin belum tentu akan bisa kita capai gitu. Jadi pokoknya tetap stay positif. Aku mau A, ayo kejar A itu sampai dapat A gitu. Ketika A itu nggak dapat, ayo kita mencapai kesamaan dari si A itu, seperti itu, Kak, gitu. Tapi luar biasa Vivi semangatnya. Aku seneng banget. Ya, mungkin ya, Kak. Jujur saya dulu juga bingung banget sih, Kak. Aduh gimana ya, ini udah
kalau seandainya nanti SNM nggak dapet nih aku harus gimana ya, aku mau ngedown segala macem ya, kayak Takut mungkin kayak ya, gitu. ada rasa takut. Takut gitu. Itu adalah hal yang wajar ya teman-teman, itu adalah hal yang wajar. Tapi sekali lagi jangan pernah berlarut-larut dalam kesedihan, dan jangan pernah berlarut-larut dalam suatu masalah yang itu aja. Ayo kita move on, ayo kita bergerak menuju hal yang lebih baik lagi ke depannya. Dan buat teman-teman, yakin aja sama diri sendiri bisa melakukan hal itu pasti insya Allah akan tercapai gitu teman-teman. Ya, itu tadi pesan dari Kak Vivi, teman-teman tetap semangat, dan seperti yang tadi Kak Vivi juga bilang, tetap jangan lupa berdoa dan juga berusaha. Ditunggu sama Vivi di ITS jurusan Teknik Lingkungan. Iya, Kalau mungkin ayo jurusan teman-teman lain masuk juga nggak ITS. apa-apa, ditunggu pokoknya di ITS ya teman-teman.